Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmatullah, NIM 1914200074, kelas Perbankan Syariah semester 6B, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mata kuliah Arbitrase Syariah. Dosen pengampu Dr. Haji Syaiful Bahri, SAG, MM, CHCM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari arbitrase. Perkembangan arbitrase tidak terlepas dari kelebihan lembaga arbitrase itu sendiri. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa keuntungan penyelesaian sengketa. Di antaranya, yang pertama, kerahasiaan sengketa para pihak. Yang kedua, dapat terhindar dari keterlambatan akibat hal prosedural atau administratif. Yang ketiga, ada para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang kelima, ada para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbiter. Kemudian yang keenam, ada arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana atau dapat dilaksanakan. Kemudian kelebihan lainnya itu seperti adanya kewenangan yang diberikan kepada arbiter untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan keadilan dan kepatutan atau exeque et bono. Artinya, arbiter dalam memutuskan sengketa tidak berpacu terhadap aspek hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan kehendak dan keinginan dari masing-masing pihak. Keuntungan lain dari prinsip kebebasan ini adalah didapatkannya putusan yang adil dan fair atau objektif, karena putusan tersebut diberikan oleh arbiter yang sama-sama dipilih atau dipercaya para pihak. Kemudian tidak didapatkan bila mana berperkara di pengadilan bila hakim-hakimnya telah ditentukan sendiri oleh para instansi yang bersangkutan, sehingga ada kemungkinan terjadinya sikap berat sebelah, mengingat hal ini sering terjadi dalam dunia pengadilan di Indonesia. Alasan lain yang menjadikan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lain lebih menguntungkan para pihak adalah sifat putusannya yang final dan mengikat. Maksud dari final adalah putusan arbitrase tersebut merupakan putusan akhir, sedangkan mengikat itu para pihak dalam keputusan tersebut harus tunduk serta wajib melaksanakan keputusan tersebut dengan sukarela. Keadaan ini amat membantu para pihak yang bersengketa, khususnya dalam eksekusi. Kemudian kelemahan arbitrase sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian perkara melalui arbitrase mempunyai banyak kelebihan yang dengan sendirinya membawa para pihak pada posisi yang menguntungkan. Fenomena ini tidaklah selamanya benar, sebab dalam beberapa kasus yang pernah terjadi membuktikan bahwa penyelesaian perkara melalui arbitrase justru rumit dan memerlukan biaya yang mahal. Contohnya biaya perkara di Bani. Selanjutnya ada beberapa kelemahan yang dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu yang pertama, arbitrase belum dikenal secara luas baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh, masyarakat masih belum banyak mengetahui kecerdasan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti Bani, dan Basarnas. Yang kedua, ada kelemahannya, yaitu masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang ada. Yang ketiga kelemahannya yaitu lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa
atau kewenangan melalui eksekusi putusannya. Kemudian yang keempat yaitu kelemahannya kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan, pembatalan, dan sebagainya. Kemudian kelemahan yang kelima yaitu kurangnya para pihak memegang etika bisnis sebagai suatu mekanisme extrajudicial. Arbitrase dapat bertumpu di atas etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran. Selain itu, kelemahan dari arbitrase lainnya yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama ada putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak. Kemudian yang kedua kelemahannya yaitu apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Kemudian yang ketiga kelemahannya itu pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sangat sulit. Kemudian yang keempat kelemahannya itu pada umumnya pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.